yang disingkirin, gue bingung. Dipaksain dia tersangka. Takut, demo terus repot. Pengusaha Tionghoa juga marah sama saya. Kenapa marah? Lu kira demo-demo kita gak keluar duit? Untuk pengamanan? Wah, gara-gara lu ngabisin duit kita banyak, lu yang kurang ajar lu. Jadi intinya apa? Lebih baik lu gak usah jadi pejabat lagi deh, kok deh. Lu gak usah jadi lagi lah. Lu mau hidup tiap bulan berapa, kita patungan deh. Bila perlu lu keluar negeri deh. Pokoknya jangan gara-gara lu bikin kacau nih. Ini kok kita datang ke satu daerah, orang mulai mikir nih, ini Ahok mau ngapain lagi nih? Mau jadi wali kota Surabaya, wah pada takut lagi, bikin kacau lagi nih. Ini aja udah mulai mau demo, kayak curiga demo lagi nih. Ada front-front apa lagi nih mau demo nih. Ya dok, Ahok kesini jangan di demo loh. Untung yang punya gedung gak takut. Kalau dibakar, bakar deh. Aku mesti lihat juga exit kaburnya kalau dibakar lewat mana Pak. Nginepnya bisa lewat mana. Dia mau bangun lagi 55 lantai, bakar-bakarnya dia bilang enak aja. Gak bercanda. Ini bercanda. Dia udah bosan sama gedungnya, udah kelamaan katanya, udah bosan. Dia udah bangun lagi. Nah jadi saya katakan ini soal keyakinan kami tidak pernah balas. Baik lagi soal itu. Saya tidak pernah mau balas. Kalau dulu mungkin kita emosi ya. Nah saya belajar menghadapi kasus demi kasus. Saya ditanya dari Romo. Ini mohon maaf bukan mau ngabar Kristen ya. Saya ditanya dari Romo. Saya bukan Katolik, saya Protestan. Makanya tukang protes melulu kan Protestan. Saya Protestan. Itu Uskup Agung jenguk saya. Dia tanya satu pertanyaan menarik. Pak Ahok. Pak Ahok kan orangnya emosional. Meledak-meledak. Kenapa waktu hakim ketok palu yang tidak adil memutuskan sesuatu berbeda dengan tuntutan jaksa loh sebetulnya. Walaupun hakim berhak, betul Pak ya? Jadi hakim memutuskan sesuatu berbeda sama pasal tuntutan jaksa. Supaya apa? Supaya bisa langsung kurung saya. Kalau pakai tuntutan jaksa kan maksimal 4 tahun. Nggak bisa langsung tangkap saya, harus tunggu inkra. Tapi kepentingan politik, Ahok lebih baik dikurung. Kalau tidak dikurung, bunganya datang gitu banyak. 1.000 lebih orang datang ke balai kota sampai Oktober. Apa nggak kacau balau ibu kota? Satu-satu cara masukin dia. Taruh di Cipinang bahaya juga. Kau terbunuh gimana? Jadi saya dikarantina lah di Makobrimob. Nggak boleh lihat aspal. Nggak pernah tahu jalan di depan kayak apa. Itu terjadi sama saya. Terus si Uskup tanya begini. Itu kan banyak wartawan sudah siap live. Kalau yang saya kenal Ahok itu. Begitu keluar pasti ngoceh gitu. Kan wartawan lagi. Semua stasiun TV nasional kan sedang live. Kok Pak Ahok juga nggak ngomong? Terus mukanya katanya, waktu dalam sidang itu, kok bisa begitu alami sampai nunduk lagi, hormatin tuh hakim. Harusnya saya udah khawatir Pak waktu nonton TV itu Pak. Saya pikir Pak Ahok akan loncat buka sepatu atau loncat timpuk itu hakim. Ini enggak. Ya, Pak Ahok nunduk, kasih hormat dengan muka tidak marah, tidak dibuat-buat. Sampai turun dari mobil di Cipinang, kita lihat muka Pak Ahok kayak biasa aja. Nah saya jujur waktu di mobil tuh kayak ikut tur lucu loh. Wah seneng saya di mobil. Begitu masuk ke Cipinang, plang, saya dengar pintu besinya. Lagi plang, gak bisa keluar lagi nih gue nih. Dua kali plang, plang, masuk. Tapi di dalam tuh saya bisa tenang banget. Nah itu Uskup tanya sama saya. Saya bilang saya nggak bisa jelasin waktu itu. Ada damai sejahtera di saya.
yang saya nggak bisa jelasin sama orang. Saya nggak bisa jelasin. Saya betul-betul damai, ini Pak Janda saksi nih. Saya betul-betul tenang aja dari putusin vonis gitu. Bukan berlebihan, saya ada damai nggak bisa saya jelasin. Akhirnya saya temukan itu ada ayatnya ternyata. Di Filipi 4 ayat 7. Dan kamu akan mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia. Damai sejahtera Allah ini akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Anugerah. Jadi Allah saya mengizinkan ini terjadi pada saya. Dia juga memberikan anugerah damai sejahtera pada saya saat itu. Ini anugerah. Makanya saya bisa langsung melihat ke sejarah 500 tahun yang lalu. Ketika kaum reformator dibakar hidup-hidup. Oleh putusan gereja juga. Mereka bisa sambil dibakar sambil nyanyi himne dukung satu dengan yang lain. Itu yang membuat John Calvin seorang pengacara jadi bertobat menjadi teolog Kristen Calvinis. Karena dia melihat orang dibakar ini punya damai sejahtera. Lalu kita masuk ke dalam Alkitab, saya cerita sama uskup itu. Ketika Stefanus ditimpuk mau mati, dia nggak marah, dia malah berdiri. Minta Tuhan terima rohnya dia. Kalau kita balik ke Yesus sendiri, orang Kristen percaya Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Allah. Jadi firman Tuhan jadi manusia itu Yesus. Kemudian ketika Yesus disalib, roh Allah meninggalkan dia. Harusnya secara psikologi dia teriak. Makanya dia teriak, Allah Allah mengapa kau tinggalkan aku? Secara psikologi Yesus harusnya maki-maki orang, teriak-teriak. Tapi dia gitu tenang. Saya yakin ini adalah anugerah damai sejahtera Allah pada dia. Itu yang saya alamin. Jadi saya percaya kalau Allah mengizinkan seorang jadi martir, ditembak pun, dihukum pancung pun, dia pasti punya damai sejahtera itu. Asal itu dari Allah. Dan dia tahu Allah nggak pernah salah. Ini anugerah. Lalu yang kedua saya bilang, ini memang usaha kita. Usaha kita ada di mana? Ini Kolose 3 ayat 15. Kalau usaha itu begini mulainya. Hendaklah, kembali kita mesti lakukan nih. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hatimu. Sebagaimana kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ini kita lakukan. Makanya saya minta damai sejahtera Kristus yang mati di kayu salib, yang dihina orang ada jin itu, memerintah hati saya. Dan saya penuh ucapan syukur. Makanya saya jujur lebih sehat sekarang daripada sebelum masuk. Badan saya lebih berisi sekarang daripada dulu. Kenapa? Kita sehari bisa push up 200 kali sama polisi iseng. Sekarang aja udah malas. Di dalam tahanan tuh sehari 24 jam push up 200 kali. Itu langsung gede tuh. Badan kita langsung gede semua. Jadi saya bilang itu yang saya alamin. Dia kalau Bapak tanya, kenapa bisa, cara gimana? Saya bilang ini anugerah dan usaha. Saya percaya ketika Allah mengizinkan sesuatu terjadi dan kita bisa bersyukur menerima itu, tahu ini adalah kehendak Allah, pasti kita akan mendapatkan